18 saham didepak dari MSCI dan di dalamnya ada 3 saham grup Barito. Mana hari ini Pak PP ulang tahun ya? Jadi ada brand, cuan, TPIA yang didepak dari MSCI. Kemudian masih oke atau enggak untuk diperhatiin ketiga saham tadi, atau ya udah ditinggalin aja karena kita tahu saham-saham grup Barito ini lagi banyak peminat kan beberapa waktu belakangan ini. Jadi kita akan lihat dari sisi teknikalnya di mana di area-area yang perlu kita perhatikan, perlu dipantau, mesti dipantau. Jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Pintar Sekuritas. Kita lihat IHSG-nya dulu nih. Hari ini melemah, lanjut melemah 2% nih, Jos. Tutup di 6723.32 seperti yang dibahas sebelumnya. Begitu IHSG tutup di bawah 6956, di bawah 7000 lah ya. Peluang untuk lanjut ke bawah 6800 ya, ke 6700, 600, 6,5 itu jadi makin gede. Hari ini meskipun candlenya itu body kecil, shadow atas dan bawahnya ada tapi kecil, tapi gap down sampai tadi sih open gap down kemudian sampai tutup melemah 2% dibandingkan dengan penutupan hari sebelumnya. Artinya ya memang market masih fear gitu ya, fearnya masih ada, masih cenderung turun arahnya. Kalau kita lihat dari sisi teknikal juga ini masih downtrend. Setidaknya downtrend minornya selesai kalau udah naik ke atas 7207. Jadi ya sekarang arahnya ke 6600, 6,5 seperti yang kita bahas kemarin itulah. 65 ya, 6600 lah biar gampang ingatnya ya. Jadi kesimpulannya buat yang lagi trading terutama jangka pendek, jangan lupa strategi antisipasinya itu diterapin. Fokus ke amanin peluru lah, yang penting pelurunya ada untuk nembak lagi kalau kita dapat sinyal atau market udah membaik, membal gitu ya. Jadi strategi antisipasinya mau pakai trailing stop, stop loss, take profit boleh, mau dipantengin eksekusi manual kalau harga udah sampai di area-area yang ditentukan juga boleh. Kemudian saham-saham yang udah kasih cuan kita hari ini ada beberapa yang mau dibahas. Lumayan sih meskipun market merah kayak gini, merah sampai tutup 2%, terutama di sesi 1 ya, itu ada beberapa saham agak banyak sebenarnya yang udah kasih cuan, tapi nggak semuanya yang kali ini di video ini kita bahas. Pertama ada Ratu, tadi pagi ini saham udah kasih cuan dibahas waktu live trade pagi tadi sekitar 5.700 belinya, dan ya ketika di jam ini jam 9 pagi tadi boleh beli di 5.700 gitu ya kurang lebih. Kemudian sempet naik sampai ke 6.000 sih jos ya, alhamdulillah, dan mestinya itu udah bisa exit atau jualan dalam posisi cuan karena ini sempat ada di sidebar di breakdown 5.900 atau 5.850 lah, itu juga udah lumayan kasih cuan lah ya. Intinya happy cuan Ratu, mudah-mudahan udah pada jualan. Yang kedua IRSX nih yang kasih cuan tadi pagi, nggak pagi-pagi banget sebenarnya. Ya tadi pagi di sini sih ya. Oh sini. Tadi pagi di sekitar area 434 itu muncul, kemudian kita bahas waktu live trade pagi, hampir selesai live trade paginya. Kemudian dibahas, ini boleh nih dibeli nih kalau minat sekitar 430-an, 434, 436 gitu ya, 438, dan sempat naik sampai ke 480. Nah kalau ini baik yang udah jualan maupun yang masih ada barang sama-sama masih ada cuannya, jadi happy cuan lah ya. Yang masih ada barang tinggal pasang trailing stopnya jangan lupa, atau update stop lossnya seenggak-enggaknya di 452 lah supaya aman, nggak balik minus kalau tiba-tiba harga turun gitu ya. Mudah-mudahan sih udah pada jualan karena ini juga long weekend ya, diamanin dulu lebih masuk akal menurut saya ya. Happy cuan IRSX. Yang ketiga ada Wasa tadi itu jam ini sih sesi 1 juga ini Wasa, ingat saya waktu sesi 1 juga deh sekitar 384 ya, situ 384, stop loss di 370, kemudian sempat naik sampai ke 416. Jadi mestinya nih cuan udah lumayan lah.
kemudian ada inside bar, breakdown 406, 402, 404, 402, 400 mestinya udah bisa jualan exit dalam posisi cuan atau profit gitu ya. Hari ini tutup di 406 dan untungnya hari ini tutup di 406, jadi buat yang belum jualan, yang tadi beli tujuan belinya fast trade dan belum kejual atau belum sempat jualan, ya masih ada cuan, mudah-mudahan masih bisa lanjut ke atas. Karena beberapa hari yang lalu kemarin sih ada strategi beberapa hari yang lalu ada strategi dan kejemputnya kemarin beli strategi belinya di 358, kemarin kejemput. Hari ini juga udah ada cuan dan jangan lupa pasang pengaman, pasang trading stop ya. Itulah happy cuan wasa. Next kita bahas stock IDs. Kemarin ada 3. Yang pertama ACES, strateginya ngantri 366, belum disamperin karena low hari ini 368. Ngantri dulu nggak masalah untuk mempersempit stop loss supaya risikonya nggak terlalu gede gitu ya, karena stop loss kalau tutup di bawah 348. Kemudian yang kedua ada Ratu. Selain tadi kasih cuan untuk strategi intraday-nya ya, fast trade-nya, kemarin juga sempat masuk trading ideas untuk tanggal hari ini dan dalam waktu dekat ke depan, ngantri strateginya di 5200 dan 4670 dan belum dapat barang. Ini ngantri dulu nggak masalah, 5200 ke bawah gitu ya, stop loss kalau tutup di bawah 4200, targetnya ya kita incar 7000 ke atas lah untuk nge-swing. Kemudian yang berikutnya ada WIM, ini juga belum dapat. Hari ini turun ke bawah 1865. Nah, ya 1865 ya. 1860 sorry. Low-nya 1895. Ya, turun ke bawah 1860. Berarti ada potensi terkoreksi lebih dalam dan kemarin memang strateginya itu ngantri 1785. Jadi antriin dulu di situ nggak apa-apa, 1785, 1710, stop loss kalau tutup di bawah 1640 dan target TP1 masih di 2100-an. Gitu ya. Nah, baru sekarang kita bahas 3 saham grup Barito yang belakangan ini memang lagi rame dan ternyata bener didepak dari MSCI. Yang pertama brand sih ya. Kemarin memang sempat kita bahas karena di sini juga muncul setup, tapi karena udah tutup di bawah 4140 di tanggal 8, di situ udah kena cut loss sih. Ya udah gagal, ini setupnya udah gagal dan ya udah cut loss atau exit dulu nggak masalah sebenarnya. Hari ini tutup 3200, melemah 11,2%. Ada potensi juga masih ke bawah, jadi nggak ada salahnya juga ini masih nungguin di 2700-an. Siapa tahu masih bisa lanjut ke sana karena memang masih downtrend. Terakhir ya waktu nge-breakdown berapa 4140 ini ada break structure ya, break structure lanjut downtrend, setidaknya downtrend minornya itu selesai sementara ya. Kalau berhasil naik ke atas 5125 dan struktur yang lebih gedenya, downtrendnya itu selesai, benar-benar selesai per kondisi hari ini. Kalau udah berhasil naik ke atas 6700, bertahan di atas itu. Tapi ya ini masih jauh, jelas jauh tuh, dari 3200 ke 700 tuh 100% lebih. Jadi ya sekarang mudah-mudahan nggak lagi nyangkut, mudah-mudahan sempat exit meskipun cut loss jadi nggak nyangkut ya. Buat yang lagi ngincer karena masih belum ada, sama sekali belum ada tanda-tanda pembalikan arah, nggak ada salahnya tungguin di setidaknya 2900-an ke bawah gitu ya si brand. Kemudian yang kedua itu ada cuan. Nah, cuan juga kemarin sempat dibahas sebenarnya, area 1070, 1015 tuh menarik untuk jadi area beli, tapi ternyata kemarin tanggal 12 itu tutup di bawah 965. Jadi ya udah, itu strategi ini udah gagal, udah kena cut loss. Mudah-mudahan udah pada exit ya. Dan dengan kemarin itu tutup di bawah 955, maka ini ada break structure, lanjut downtrend dan seterusnya. Nah, sebenarnya si cuan ini nyampe area-area atau hampir nyampe area atau sekarang ini ada di area-area yang menarik untuk diperhatiin. Tapi ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Pertama, masih downtrend, momentum turunnya kenceng banget. Breakdownnya pakai volume kemarin ya. Breakdownnya pakai volume, hari ini volume juga gede. Terus
belum ada tanda bullish reversal yang kebentuk, apalagi setup yang clear untuk kita jadikan satu strategi trading. Jadi area sekitar di bawah 800 lah ya. Low hari ini kan 825, di bawah 800. 790-an itu bisa dipantau. Sementara ini areanya dulu aja ya. 790, 770-an bisa dipantau. Cuman saya pribadi lebih pilih nggak langsung sikat di area itu ya. Karena ya lihat price actionnya dulu. Di sini kalau kita lihat area-area yang masih memungkinkan jadi support, memang ada ini bekas resisten support. Nah, ya 700 lah, di bawah 800 sampai 700. Coba kita lihat nanti apakah di area 700 sampai 600-an itu masih sanggup jadi support ya. Kita akan lihat di area-area ini 600 sampai 700, range-nya memang agak lebar. Ya karena memang masih jalan turun, jadi pantau dulu aja, tunggu di area itu gitu ya, bagi cuan lovers. Mudah-mudahan nggak lagi nyangkut, karena setidaknya strategi terakhir yang sempat kita bahas adalah beli di berapa tadi, 1015 ya, 1015 ya, anggap aja 1170 lah, stop loss di 960. Kemarin tutup di berapa tuh, 945. Jadi nggak terlalu banyak banget, daripada nggak dijual dan nyangkut sampai sekarang. Kecuali ya ini besok open gap up dan jadi candle hijau, ini bakal jadi ada pola bullish reversal yang kebentuk. Dan tetap hati-hati, kenapa? Karena ya setidaknya kalau dari kondisi sekarang downtrend minornya baru selesai kalau naik atas 1300. Jadi ya area-area ini nih 1180-an, 1130 itu masih memungkinkan sekali untuk jadi resisten. Next, berikutnya ada TPIA, ARB sempat bangun sih tadi sampai ke 4610 naiknya, tutup 4300 lagi. Yang ini sebenarnya masih setupnya ya, konteksnya masih belum batal, tapi karena momen MSCI-nya ini anget banget nih. Jadi kok rasanya mending saya pilih tungguin di sekitar 3600 sampai 3200 atau 3,5 lah ya, 3,5 dulu aja sih ya di TPIA. Mudah-mudahan nggak pada nyangkut. Buat yang ada barang, tidaknya nggak tutup di bawah 3910. Kalau mau hold bolehlah. Sebawah-bawahnya berarti ya sini ya, sebawah-bawahnya itu 3210. Kalau tutup di bawah itu sih ada potensi terkoreksi. Waduh, dalam tuh itu ya. Mudah-mudahan enggak, dan mudah-mudahan membal. Kalau membal hati-hati 6000 lah ya, 5900 sampai 6000-an dulu. 5500 sampai 6000 ini memungkinkan banget jadi resisten nantinya gitu ya. Selanjutnya kita bahas saham yang ada di dalam list stock ideas untuk pekan depan, hari Senin 18 Mei 2026. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Dan saham pertama AMRT kita masukin lagi. Kenapa? Ya ini buat yang belum punya aja. Buat yang udah punya mah di hold aja. Kemarin kan sempat dibahas strateginya itu area belinya, boleh dibeli area belinya di 14.15 dan 13.55. Hari ini disamperin semua. Kemarin sih disamperin 14.15-nya, hari ini 13.55 disamperin. Dan buat yang udah punya ya udah di hold. Buat yang belum punya, karena hari ini juga tutupannya nih ya, jadi candle body kecil hijau, shadow bawahnya panjang banget setelah ngetes 13.05. Nah ini bagus nih, jadi memperbesar peluang untuk membal, mudah-mudahan ya. Buat yang belum punya langsung beli 14.15 boleh, ngantri sedikit di bawah juga nggak masalah. Stop loss sama kalau tutup di bawah 13.05 dan target TP1 di 16.55 ya. Yang kedua ada ESA. Oke, ESA memang hari ini melemah nih, tutup di 800. Tapi coba perhatiin, pertama trennya masih cenderung uptrend ya. Kedua, ini ada hidden bullish divergence, artinya memang uptrendnya masih berlaku, belum selesai selama nggak ke bawah 750. Jadi memang selama nggak ke bawah 750 masih ada peluang untuk membal lagi ke atas. Buat yang belum punya barang, 800 nih boleh langsung dibeli, nggak masalah. Terus stop lossnya kalau turun
ke bawah 750. Jadi langsung pasang di 745 nggak masalah, ini stop lossnya di situ. Targetnya pertama hati-hati di sekitar area sini nih, 900 lah ya, 900, 905, 900 sampai 915 tuh hati-hati. Mudah-mudahan bisa dilanjut sampai ke 940 gitu. Kemudian yang ketiga NCKL. Nah, NCKL kita intipin lagi nih, karena ini seru. Hari ini memang melemah 4,3%, mendekat ke area yang menarik ini untuk jadi area beli. Ini ada order block, ada fair value gap-nya, jadi menarik dipantau ini area order block-nya ya. Kalau kita zoom out, nah uptrend-nya, struktur uptrend yang kebentuk ini nih, belum selesai atau belum berakhir selama 940-nya ini nggak di breakdown, nggak turun tutup di bawah 940. Jadi buat yang minat beli NCKL, ngantri di 985 ke bawah ya. Stop loss-nya kalau tutup di 935 atau lebih bawah. Kemudian targetnya itu incer area 1100 sampai 1150-an lah, 1100 sampai 1150 dulu area ini. Ini ada potensi double bottom memang, ketika dalam waktu dekat ke depan ini ada sinyal-sinyal rebound, maka ada potensi double bottom dengan ada double bottom dan berpotensi jadi pola-pola bullish reversal dengan neckline di 1105. Jadi area 1105-nya ini jadi target dulu aja, 1100-annya jadi target dulu aja. Kalau berhasil breakout, ada potensi lanjut lagi ke 1200, 1250 gitu ya. Entah jual sebagian atau semuanya waktu di 1100-an, itu tinggal diatur aja gitu ya. Itu tadi 3 saham untuk pekan depan hari Senin 18 Mei 2026. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.